Shalom, selamat hari Minggu keluarga orang beriman. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di ibadah online Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya. Kita dipertemukan Tuhan kembali di bulan yang baru pada tahun ini. Mari kita mengucapkan syukur buat kebaikan Tuhan. Engkau Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya baik Tuhan sejak mulanya. Dan pagi hari ini Tuhan, kami tersungkur di kaki-Mu, berterima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan jadikan baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, kami angkat pujian kami di hadapan-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa
kebesaran-Mu, kebaikan-Mu, pengorbanan, dan kesetiaan-Mu Tuhan. Sungguh tiada satupun pribadi yang seperti Engkau Yesus, yang begitu mengasihi kami, yang begitu mengenal kami. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau, kami sembah Kau saat ini. Kami ada karena kasih-Mu, kami ada sebab anugerah-Mu. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Tiada cinta seperti cinta-Mu Yesus, yang begitu setia. Sungguh hati kami mengagumi Engkau Tuhan. Sungguh hati kami mengagumi pribadi-Mu. Kami terpesona akan kasih-Mu Tuhan. Kami terpesona akan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sungguh tiada yang seperti Engkau, dan tak akan pernah ada yang seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia
kita katakan di hadapan Tuhan, takkan ada lagi kasih seperti ini. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Hanya kasih Tuhan yang sanggup mengubahkan, tiada yang seperti Dia di dunia ini, yang sanggup menerima kami, mengasihi kami, bahkan mengubahkan hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ini kerinduan kami, Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi hati kami, urapi telinga kami, pikiran kami, Tuhan. Kami mau fokus mendengarkan firman Tuhan, bahkan pakai hamba-Mu, Tuhan, yang akan menaburkan firman-Mu pakai yang lebih luar biasa lagi. Jangkau umat-Mu, Tuhan, dimanapun berada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus ini kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali dapat berjumpa dengan saudara sekalian di dalam ibadah online Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya. Kita bersyukur hari ini kita masuk di bulan yang baru, di minggu pertama, tepatnya di bulan Mei di tahun 2021 di tanggal 2 Mei. Dan seperti biasa saya menginformasikan bahwa ibadah di sepanjang bulan Mei masih akan dilaksanakan secara online.
Kemudian juga di bulan Juni, mari kita dukung dan doakan rencana Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya akan melakukan ibadah tatap muka atau onsite, tentu dengan protokol kesehatan. Kita berdoa agar semua boleh berjalan dengan lancar. Puji nama Tuhan. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini terambil dari satu ayat saja, dan hari ini saya akan membagikan firman Tuhan kalau di dalam dunia teologi disebut sebagai topical preaching. Jadi khotbahnya topical. Saya akan ambil dari beberapa ayat karena akan ada satu topik yang ingin saya bahas, lebih tepatnya adalah tentang doa. Mari kita lihat satu ayat di dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketujuh. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ketujuh, demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Perhatikan kalimatnya di bagian terakhir, doamu jangan terhalang. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di minggu pertama di bulan yang baru, hari ini saya mau bagikan buat setiap kita tentang doa yang terhalang. Kalau kita baca secara keseluruhan nats ini dari 1 Petrus pasal 3, ini berbicara tentang relasi suami dengan istri. Tetapi saya tidak akan membahas relasi suami dengan istri, lebih tepatnya saya akan membahas tentang doa yang terhalang. Kenapa saya membahas tentang hal itu? Karena memang Alkitab mencatat, rupanya ada satu peristiwa atau keadaan yang dinamakan doa yang terhalang. Terhalang itu artinya apa sih? Seperti ada sesuatu yang merintangi sehingga doa tersebut tidak sampai ke tujuan utamanya atau tidak sampai goalnya. Mungkin saudara bertanya, bukankah kita sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus? Betul. Tetapi yang dimaksud terhalang ini artinya tidak sampai kepada sasaran yang semestinya. Dan saya percaya kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang berdoa. Sudah selayaknya kita punya kehidupan doa, dan sudah selayaknya pula doa kita adalah doa yang tepat sasaran. Kenapa sampai mengalami doa yang terhalang? Apa sih sederhananya doa yang terhalang? Doa yang terhalang itu adalah kurang lebih kayaknya saudara sudah berdoa tapi kayaknya seperti tidak ada jawaban. Ya, seperti tidak ada kejelasan, ini kenapa saya tidak menerima, mengapa? Ya, tentu Tuhan memang bisa menjawab tidak pada setiap doa kita. Tetapi lebih tepatnya dalam kondisi doa yang terhalang ini adalah sepertinya doa ini tidak tepat sasaran, tidak mencapai apa yang kita inginkan, dan akhirnya kita tidak mengalami jawaban dari doa tersebut. Mari hari ini kita mau sama-sama belajar sebelum nanti kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kurang lebih Bapak Ibu Saudara ada 5 hal kenapa doa kita bisa terhalang. Kalau kita belajar tentang doa yang dijawab, itu sudah umum ya, dan saya pernah menyampaikan doa yang dijawab itu adalah doa yang seperti apa. Nehemia adalah orang yang berdoa, Daniel adalah orang yang berdoa, tokoh-tokoh Alkitab adalah tokoh-tokoh yang berdoa. Tetapi hari ini lebih tepatnya saya akan membahas tentang doa yang terhalang. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 dikatakan di sana, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Perhatikan kalimat ialah segala dosamu. Jadi yang pertama, doa yang terhalang itu terjadi akibat belum beresnya relasi kita dengan Tuhan. Di sana bukan telinga Tuhan yang kurang tajam atau tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong, tetapi ternyata ada dosa. Saya tidak sedang mengajarkan saudara untuk fokus pada dosa, tidak. Tetapi memang hidup orang Kristen adalah hidup yang harusnya beres dengan Tuhan. Beres dengan Tuhan itu artinya menerima Dia sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui apa yang pernah kita lakukan kesalahan, bertobat, tinggalkan itu, berjalan melangkah di kehidupan yang baru atas tuntunan Roh Kudus. Itu yang namanya pemberesan. Sebab bagaimana mungkin kita berdoa tapi masih ada saja dosa yang menghalangi. Berdoa iya tetapi selingkuh jalan terus. Berdoa iya tetapi ternyata menjalani kehidupan yang gak benar. Menipu orang sana sini sampai dikejar-kejar ke sana kemari, tidak bayar hutang sana sini. Itu artinya kehidupannya belum beres gitu.
Ada dosa yang merintangi, bukan tangan Tuhan yang kurang panjang, bukan telinga Tuhan yang kurang tajam, tetapi ternyata ada dosa. Sekali lagi bukan untuk kita fokus kepada dosa, tetapi pemberesan itu penting. Sungguh-sungguh kita beres relasinya. Dan Kristus Yesus telah turun dari sorga menjadi manusia, supaya kita boleh beres relasinya, damai dengan Allah pencipta langit dan bumi. Jadi itu yang pertama, doa yang terhalang akibat belum beresnya hubungan kita dengan Tuhan, ada dosa yang menghalangi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dari Mazmur 66 ayatnya yang ke-18, demikian firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 66 ayatnya yang ke-18, demikian firman Tuhan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Kalimatnya jelas ya. Ada niat jahat dalam hati, Tuhan tidak mau mendengar. Jadi doa itu terhalang yang kedua, kenapa? Karena rupanya ada motivasi yang salah dan niat jahat di balik doa tersebut. Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat sampai kedalaman hati. Dia tidak akan tertipu oleh tampilan luar. Orang sekaliber Samuel saja masih bisa tanda kutip tertipu dengan tampilan luar dari kakak-kakak Daud yang gagah, brewokan mungkin, ya badannya sterek, kelihatannya ini ganteng calon raja. Tapi Tuhan bilang bukan itu, karena aku melihat hati. Tuhan mungkin tahu hati kakak-kakaknya adalah hati yang mungkin tidak dicatat Alkitab. Tidak seperti Daud mungkin hati yang cepat tinggi hati, tidak mau tunduk pada Tuhan. Tapi Tuhan melihat hati hamba ada pada seorang Daud. Demikian pula ketika kita berdoa, Tuhan menyelidiki sampai kedalaman hati loh. Ada kalanya mungkin orang berdoa, tetapi dia ada niat jahat di balik doa tersebut. Supaya orang lain dirugikan, supaya orang lain celaka, supaya akhirnya orang lain mendapatkan hal yang negatif. Itu adalah niat-niat jahat. Motivasi kita itu adalah dasar paling bawah yang menggerakkan kita untuk berdoa, itu yang dilihat Tuhan. Hari ini mari cek niat kita, mari cek motivasi kita, mari cek hati kita, evaluasi diri kita. Ketika kita melayani, apakah hati kita sungguh-sungguh untuk Tuhan atau untuk dilihat orang? Ketika kita melayani sebagai pengkhotbah, sebagai worship leader supaya dilihat orang, ya, ketika kita melayani sebagai apapun bidang saudara, ketika saudara menolong orang tua, ketika saudara menolong orang-orang yang susah, apakah itu supaya dilihat orang, mendapatkan kredit pujian, atau murni untuk Tuhan? Sekali lagi, Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Jadi yang kedua, doa itu menjadi terhalang akibat niat jahat atau motivasi yang salah. Sekarang yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan ayat dari Yakobus pasal 4 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 4 ayatnya yang ketiga, dikatakan di sana, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi yang ketiga, kenapa doa itu bisa sampai terhalang? Ternyata karena tujuan doa itu adalah untuk memuaskan hawa nafsu. Hidup orang Kristen itu adalah hidup yang dituntun Roh Kudus. Roh kita sudah diselamatkan, makanya kita mengalami kelahiran baru, bukan fisik yang lahir kembali masuk ke rahim mama kita, bukan, tapi roh kita yang mengalami kelahiran baru. Dan ingat, roh yang sudah mengalami kelahiran baru itu masih tinggal di dalam tubuh yang fana ini. Makanya saudara mau pakai krim anti-aging seberapa banyak pun, ada saatnya saudara meninggal. Pangeran Philip, ya, itu luar biasa, diberikan anugerah Tuhan umur sampai 99 tahun. Dia juga ada masa akhir hidupnya 99 tahun. Tidak ada orang yang terus kekal abadi, saudara, selain Tuhan itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa tubuh fisik kita ini adalah tubuh fana. Makanya masih bisa sakit, kena flu, kena penyakit, batuk lah, kecapean. Nggak usah takut, jangan menjadi orang Kristen yang berkata, wah Kristen kok sakit. Kok Kristen kena penyakit flu gitu. Kita masih hidup di tubuh, ada di tubuh fana ini. Nah, tubuh fana ini bahasa Indonesia sederhananya adalah daging atau soma, saudara. Daging ini punya keinginan. Ya namanya manusia ya, punya keinginan. Hiduplah tidak menuruti keinginan daging. Karena keinginan daging kalau dituruti terus-menerus akan membawa kepada kematian. Tapi hiduplah memenuhi tuntunan dan arahan Roh Kudus. Tidak mudah. Keinginan daging itu maunya dipuji, ditinggikan, diagungkan, mendapatkan kredit nilai lebih, mendapatkan popularitas, ya, disanjung-sanjung. Nah, ketika kita berdoa tujuannya untuk memuaskan kedagingan,
Aku mau, Tuhan, aku mau berdoa supaya aku dapat uang banyak, supaya aku bisa foya-foya, beli mobil mewah yang sangat banyak. Apakah salah Pak Pendeta beli mobil? Nggak salah sih. Tapi kalau beli mobilnya untuk dipamer-pamerkan, berfoya-foya, bukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, itu menjadi salah. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk memuaskan hawa nafsu. Memuaskan hawa nafsu, kata lainnya adalah memenuhi keinginan daging. Daging kalau dipenuhi terus-menerus keinginannya membawa kepada kematian. Hiduplah dituntun oleh Roh Kudus, penuhi tuntunan dan arahan Roh Kudus. Jadi seringkali kita salah berdoa, karena ketika kita berdoa, tujuan kita adalah untuk memenuhi hawa nafsu kita. Hari ini biarlah kita berdoa di dalam tuntunan Roh Kudus. Kembali seperti Tuhan Yesus katakan, Bapa, ini keinginanku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, kita kembali ke nats yang awal kita baca, 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, menarik ya saudara. Jarang mungkin yang membahas, ternyata doa terhalang itu bisa terjadi akibat suami istri yang tidak sepakat, akibat suami istri yang hubungannya nggak beres, udah dingin, yang suami selingkuh kah, yang istri selingkuh kah, nggak pernah duduk bersama, berdoa di dalam satu roh bersama dengan keluarga, intinya relasi mereka rusak. Ternyata relasi suami istri yang rusak itu Alkitab bilang membuat doa menjadi terhalang. Kenapa sih begitu penting relasi suami istri? Kenapa begitu sakralnya pernikahan? Karena pernikahan, relasi suami istri itu menggambarkan relasi Tuhan dengan jemaat. Tuhan menggambarkan dirinya dengan jemaat itu saking intimnya, akrabnya. Suami istri kan sudah sangat intim ya saudara. Tidak ada lagi sehelai benang pun yang menutupi di antara keduanya, itu sudah tidak ada malu seperti dikatakan Kejadian. Berarti sudah erat sekali hubungan mereka. Tuhan mau hubungan itu dengan Tuhan itu seperti itu. Sangat erat, sangat raket, sangat akrab, intim seperti suami dengan istri. Makanya kalau sampai relasi suami istri itu rusak, ya sudah dingin, tidak ada kasih mula-mula, hidupnya tidak lagi di dalam cinta Kristus, apalagi juga tidak saling menghargai, menghormati, Alkitab bilang doa bisa terhalang. Jadi hari ini bagi mereka yang sudah menikah, cek kembali hubungan dengan istri, dengan suaminya, dengan pasangannya. Lakukan pemberesan, ya, sungguh-sungguh kembali kepada kasih mula-mula, naikkan doa bersama-sama di hadapan Tuhan dan doamu akan naik ke sorga mencapai tujuan utamanya. Yang kelima, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di dalam Amsal 21 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-13, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru, kalau ia sendiri berdoa. Dia tidak akan menerima jawaban kalau menutup telinganya bagi jeritan orang lemah. Jadi yang kelima, yang terakhir, doa yang terhalang itu adalah doa yang ternyata dinaikkan oleh orang yang tidak mau menjadi saluran berkat dan menolong sesamanya. Ini dikatakan Alkitab. Dia menutup telinganya terhadap jeritan orang lemah sekelilingnya yang susah, dia tidak mau. Ya tentu doanya menjadi terhalang juga. Tuhan tidak akan mendengar kalau ia berseru-seru. Itu Alkitab yang mengatakan. Karena seringkali tanpa kita sadari, Tuhan itu melimpahkan berkat. Itu tujuannya bukan hanya buat kita, tetapi kita dipakai menjadi saluran buat orang lain. Saya sendiri juga belajar praktek itu bersama dengan istri ketika beberapa waktu, beberapa kesempatan mendapatkan berkat, kemudian terutama istri mengingatkan kepada saya, oh ya kita harus memberi kepada hamba Tuhan di sini, di sana, di sana. Sempat saya pun yang hamba Tuhan, saya berkata, kenapa harus seperti itu gitu. Kemudian saya disadarkan Tuhan lewat perkataan firman yaitu tadi, oh ya ternyata kita dipakai menjadi saluran berkat. Ketika kita terima berkat itu, terkadang kita harus berdoa juga. Ini pure murni, bukan hanya untuk kita, tapi Tuhan pakai kita sebagai saluran buat orang-orang lain. Buat hamba-hamba Tuhan lain, buat saudara kita, buat siapapun. Intinya hati kita adalah hati yang mau menjadi saluran berkat. Ketika hati tidak mau menjadi saluran berkat, semua di-keep untuk dirinya sendiri, egonya dinaikkan, maka ketika dia berseru-seru, doanya akan menjadi terhalang. Jadi ini yang kelima, firman Tuhan ingatkan buat setiap kita. Saya simpulkan buat Bapak Ibu Saudara, saya berdoa, biarlah kita menjadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang memiliki kehidupan doa, dan biarlah doa kita doa yang naik tepat sasaran, bukan doa yang terhalang. Ada 5 hal yang menyebabkan doa orang percaya terhalang. Yang pertama, belum beresnya hubungan dia dengan Tuhan, ada dosa yang menghalangi, Yesaya 59 ayat 1-2. Yang kedua, karena niat jahat, motivasi di baliknya itu salah.
Mazmur 66 ayat yang ke-18. Kemudian ketika kita berdoa tujuannya untuk memuaskan hawa nafsu kedagingan kita, maka doa kita menjadi terhalang. Yakobus 4 ayat 3. 1 Petrus 3 ayat 7, ternyata relasi suami istri itu menentukan. Jangan sampai dingin relasi suami istri, kembali pulihkan hubungan suami istri karena supaya doa kita tidak terhalang. Dan yang kelima, miliki hati yang mau menjadi saluran berkat, mau menjadi penolong bagi sekeliling yang sedang mengalami kesusahan, maka kita tentu akan mengalami doa yang tidak terhalang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah dibagikan buat kami, meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Berkati setiap kami yang ambil bagian, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari bersama-sama sebelumnya kita tundukkan kepala, satukan hati dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan buat kami, meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami akan melakukan perjamuan kudus, melakukan perintah Tuhan. Engkau sendiri yang mengatakan, lakukanlah ini mengingat akan aku. Kami mau mengingat Engkau Tuhan dan karya salib-Mu yang luar biasa. Darah-Mu yang suci kudus telah tertumpah bagi kami, menebus dan mengampuni kami. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat roti atau biskuit. Saudara boleh menyiapkan itu tadi sebelumnya dan kita sekarang mengangkat. Kita akan mendengar firman Tuhan terlebih dahulu. 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian firman Tuhan. Saudara, di tangan kanan kita ada roti yang atasnya kita percaya bahwa ini adalah benar-benar tubuh Tuhan Yesus yang telah terpecah, tertikam di atas kayu salib 2000 tahun lalu, menyembuhkan saudara dan saya. Bukankah roti di tangan kanan kita adalah bentuk persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus? Oleh karena itu hari ini makanlah, terimalah dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Sekarang marilah kita mengangkat cawan anggur dengan tangan kanan kita dan dengarlah firman Tuhan. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Demikian firman Tuhan. Saudara, di tangan kanan kita ada cawan anggur, yang atasnya kita percaya bahwa ini adalah benar-benar darah Tuhan Yesus, darah yang suci kudus telah tercurah tertumpah 2000 tahun lalu, menebus hidup saudara dan saya, mengampuni dosa saudara dan saya, memeteraikan saudara dan saya sebagai warga sorga. Bukankah cawan anggur di tangan kanan kita adalah bentuk persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Oleh karena itu hari ini minumlah, terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus. Saudara yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, boleh tundukkan kepala, tutup matamu, dan sejenak naikkan ucapan syukurmu secara pribadi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang telah terpecah, tergantung di atas kayu salib. Darahmu yang suci telah tertumpah bagi kami. Kami melakukan perjamuan kudus mengingat karya tersebut. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang telah Engkau beri. Mampukan kami untuk hidup di dalam Kristus, di dalam tuntunan Roh Kudus, mengerjakan keselamatan yang telah Engkau berikan. Terpujilah namamu kekal selamanya. Dan Aba berdoa buat setiap jemaat yang telah menonton dan mendengar program ini, Tuhan berkati pelihara kehidupan mereka. Tangan-tangan mereka diberkati. Apa yang menjadi pekerjaan, karir, usaha, bisnis, profesi, rumah tangga, pelayanan masa depan mereka diberkati. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta Indonesia, penduduknya dari Sabang sampai Merauke, pemimpin yang tertinggi Presiden Joko Widodo dengan jajarannya ke bawah, para menteri, Panglima TNI, Kapolri, birokrat, gubernur, wali kota, bupati, dimanapun berada diberkati Tuhan. Kami berdoa program vaksinasi berjalan dengan lancar, Indonesia diberkati, dipulihkan. Kami berdoa buat
mereka yang terdampak di pandemi ini, para pengusaha, para karyawan, dan tenaga profesional. Mereka yang ada di garda terdepan, para relawan dan tenaga medis dipelihara Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan, secara khusus gereja orang beriman kampus Surabaya, yang rencananya akan beribadah kembali secara onsite tatap muka pada bulan Juni. Tuhan memberkati sehingga boleh berjalan dengan lancar setiap kebutuhan, setiap program acara Tuhan yang penuhi, Tuhan yang cukupkan. Hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Terpuji-pujilah namamu kekal selamanya. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini, kami semua ingin terima berkat Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera shalom dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.